Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu buah HP dari brandnya Vivo. Tipenya sendiri adalah Vivo Y69. Nah, kasusnya di sini boleh kita lihat di video. Coba kita nyalakan. Kasusnya adalah restart kemudian recovery ya. Restart kemudian recovery, kita pastikan kita buka soket baterai dan kita pasang lagi, kemudian kita nyalakan ya. Nah, jadi ini kasusnya kebanyakan juga kena di MMC seperti ini ya, jika Vivo Y69 sudah seperti ini. Tapi ini berhasil hanya di program saja. Kita lihat logo Vivo powered by Android, kemudian dia mati dan restart lagi, kemudian dia muncul update bla bla bla, recovery bla bla bla. Jadi seperti itu ya rusaknya. Nah, bisa kita lihat reboot system, download install package, power down, jadi recovery ya. Sementara untuk volume atas bawahnya dia bagus ya, tidak ada masalah. Tadi baru kita buka dan kita pastikan fleksibel on off nya, fleksibel volume atas bawah, dia berfungsi dengan baik ya. Jadi ini recovery-nya jauh dari kata kerusakan fleksibel volume ya. Bisa juga rusaknya seperti ini ya, volume atasnya dia rusak jadi dinyalakan langsung recovery, volume atasnya short jadi seperti ini. Tapi tadi kita pastikan semuanya aman jaya ya, kita tekan volume atasnya berjalan, volume bawahnya berjalan, dan secara fisik fleksibelnya masih bagus ya, masih utuh. Oke, lanjut saja. Di sini kita flashing menggunakan flash tool ya, geretongan. Kita buka di sini folder Vivo Y69. Nah, untuk kedua driver itu diinstal ya, agar mantap jiwa mempesona ya. Jadi driver MediaTek untuk Oppo dan dari Infinity sudah kita sediakan. Kita tinggal install saja, next saja, langsung mantap jiwa mempesona. Oke, langsung kita buka flash toolnya. Di dalam folder Vivo Y69 tadi sudah ada flash toolnya. Seperti ini tampilannya. Oke. Untuk DA nya kita masukkan dari folder itu juga ya. Coba kita buka ya di video YTB-nya. Nah, di sini DA-nya sudah kita ganti agar lebih simpel ya. DA Vivo Y69 gentayangan bin ya. Jadi biar lebih simpel. Oke. Untuk outnya juga kita masukkan out yang sudah saya ganti juga ya. Out gentayangan. Oke. DA dan out sudah, kemudian kita langsung masuk ke firmware dan mencari skaternya ya. Jadi kita arahkan ke folder firmware di mana yang kita simpan ya. Jadi ini firmware-nya memang sudah berkali-kali saya pakai ya, PD1705F EX serinya 1 versi 1 sekian. Oke, langsung skaternya kita masukkan. Di situ skaternya 6750 ya. Oke, begitu sudah kita masukkan DA, out dan skater ini tanpa ada setting-settingan yang lain ya. Langsung saja klik download only dan kita klik download untuk proses flashingnya. Kita pastikan HP-nya dalam keadaan mati dan kita tekan volume atas bawah sambil mencolok USB agar bisa masuk ke flashingnya. Nah, di sini kita agak susah ya karena tidak ada casingnya ya. Jadi posisi fleksibelnya agak ke dalam dia. Jadi barusan kita buka tadi jadi tidak rata. Kemungkinan kita menggunakan bantuan teman ya. Karena posisi kuku juga tidak ada ya. Kita butuh bantuan teman untuk memencet volume atas bawah dan kita colok USB ya. Kita colok. Nah, sesudah terdeteksi seperti ini kita lepas saja dan kita biarkan sampai proses flashingnya selesai. Nah, jadi awal masuknya tadi ini handphonenya mati ya. Jadi awal masuknya handphonenya mati, mungkin ngedrop baterai atau segala macam ya.
Memang pada awalnya kemarin dibilang hang, tidak bisa hidup, hanya logo-logo saja. Kemudian dibiarkan beberapa lama sampai berbulan-bulan, kemudian datang ke saya dan coba direparasi ya. Ternyata setelah baterainya kita desktop, dia muncul pipo recovery ya. Jadi matinya bukan karena yang lain-lain, karena kehabisan baterai. Setelah baterainya kita injek dengan power supply sudah berisi, kita coba nyalakan, memang tidak bisa masuk ke menu ya. Kasusnya jadinya restart recovery. Dan sudah kita pastikan untuk volumenya bagus, fleksibelnya aman-aman saja. Jadi ini mutlak adalah kerusakan di software atau di IC MMC ya, IC internal. Jadi jika softwarenya gagal, kita langsung mengarah ke IC internal ya, biasanya seperti itu ya. Jadi jika softwarenya berhasil ya berarti rusaknya hanya di operating sistemnya saja ya, atau OS-nya atau firmware-nya. Oke, proses flashing sudah hampir 100%, kita tunggu saja sampai si HP ini benar-benar menyala atau mati total ya. Jadi memang masuknya mati ya, kita tidak usah khawatir kalau ini jadi mati total karena di software, bukan karena salah programnya ya. Memang IC-nya sudah lemah, makanya dia jadi koit alias kondem alias padam. Nah, proses flashing berjalan, sebentar lagi mau selesai. Kita perhatikan apakah dia masih stuck di recovery saja ya, restart recovery. Sudah ada notif download oke. Program sudah selesai ya, proses flashing sudah selesai. Kita cabut pasang USB, kita pastikan apakah sudah muncul indikasi logo chargingnya ya, sudah ada notif charging. Nah, sudah bisa ya. Jadi awalnya dia tadi di flashing tidak di charger tidak bisa ya. Nah, sudah ada indikasi baterai berjalan. Kita pastikan ini sudah normal ya. Tadi awalnya memang dia dicas langsung keluar logo pipo dan restart recovery ya. Tidak keluar indikasi baterai berjalan, notif baterainya tadi tidak keluar ya. Oke, kita tunggu apakah dia recovery lagi ya. Kita zoom dan kita perbesar agar lebih layak kita lihat. Nah, oke, ada yang komplain kemarin ya, Om, gambarnya itu kebalik itu Om ya. Nah, untuk posisi kamera saya memang terlalu dekat ini jadinya ya. Jadi antara meja kerja dan kamera terlalu dekat, jika di zoom berdiri handphonenya hanya kelihatan 3/4 saja. Jadi lebih bagus terbalik ya. Jika menggunakan handphone bisa diputar-putar, jika menggunakan PC ya assalamualaikum. Nah, kita perhatikan sudah tidak ada lagi ya. Tidak restart lagi. Sepertinya ini masih proses loading ya, masih proses booting. Jadi kita lihat sudah ada perbedaan, tidak ada keluar recovery dan tidak restart ya. Jadi dia hanya pipo. Kita biarkan saja apakah ini stuck di pipo saja ya. Nah, jadi untuk pengerjaan-pengerjaan yang seperti ini kita harus maksimalkan dulu di softwarenya ya. Jangan langsung ponis ini IC MMC, ini yang rusak IC ini yang rusak ini. Kita perhatikan saja step-stepnya. Di volumenya kita perhatikan berfungsi dengan baik, secara fisik baik. Kemudian coba kita flashing dan ternyata ada perubahan ya, tidak restart lagi. Jadi betul-betul memang datanya sudah masuk ya, firmware-nya sudah masuk, terbukti dari sudah ada perbedaan dari yang awal tadi. Nah, sepertinya sudah berhasil ya. Oke, kita next saja, coba kita perhatikan ya. Ini tipenya tipe berapa? Kita next sampai dia nampil ke menu ya. Kita perhatikan. Oke, kita buka di setting dan kita buka tentang ponselnya ya. Kita cerahkan dulu agar mantap displaynya. Nah, kita perhatikan. Oke, lanjut. More setting ya, tentang ponsel, about phone. Nah, di situ pipo 1714 ya. IMEI masih aman jaya, RAM-nya 3, untuk versi softwarenya PD 1705. Oke.
Sampai di sini pertemuan kita. Matur nuhun, thank you, terima kasih. Semoga video ini berarti untuk teman-teman semua. Wes, matur nuhun.